Dea mulai nempel kayak iklan balsem. Setelah acara Cipanas, suasana sekolah kembali normal. Tapi, Sansan mulai ngerasa ada yang aneh. Seperti ada drone tak kasat mata yang terus memantau gerak-geriknya. Setiap kali dia menengok, yang ketangkap cuma bayangan Dea yang kabur. Di koridor, saat Sansan lagi berjuang melawan tumpukan buku di lokernya, tiba-tiba Sansan ya? Sansan menoleh. Dea berdiri dengan pose ala model iklan jamu. Seragam rapi, tapi mukanya kosong melompong. Bukan cool, tapi lebih kayak orang lagi antre bayar gorengan, tapi duitnya robek separoh. Iya kak, kenapa? Dea nunjuk selembar kertas truk belanjaan yang jatuh dari tas Sansan. Ini punyamu, dijual nggak? Sansan mengambilnya. Enggak, ini struk belanjaan, mau dibikin apa? Dea nggak langsung pergi, matanya nyangkut di gantungan kunci motor butut Sansan. Muter benda lo tiap hari? Sansan manggut. Iya, motor jadul sih. Jadul? Itu motor legenda. Keren tahu, benda 2021. Kok tahu? Dong, aku ini kolektor foto motor di Google. Sansan nyengir. Oh lala, pantes. Untuk pertama kalinya, Dea nyengir tipis. Senyum seadanya yang bikin anak-anak di koridor pada bingung. Karena biasanya Dea cuma bisa melotot kayak ikan mas. Dea mau dekoplak. Dari jauh-jauh jadi deketin. Sejak hari itu, Sansan kayak dapat pengawal pribadi yang bayarannya gratis. Di kantin, tiba-tiba dia muncul di meja sebelah cuma buat nitip salam. Di lapangan, dia nawarin aqua gelas, padahal Sansan lagi bawa tumbler. Bahkan pas hujan, dia nawarin payung, padahal Sansan udah pakai jas hujan. Kamu tuh beda, tenang banget, celoteh Dea suatu sore. Mukanya sok dalam, padahal lagi grogi. Sansan cuma bisa garuk-garuk kepala. Kakak juga beda kok, biasanya kan cool, sekarang kok jadi kayak sales obat? Asti setiap hari nyanyi-nyanyi. San, Dea lagi sayang sama kamu, ala dangdut koplo. Sansan cuma bisa geleng. Dia lagi apes kali, lagi kesambat. Sesi PGKT ala Dea, dari ngebet sampai meledak. Suatu sore, pas Sansan mau pulang, Dea nongkrong di dekat motornya kayak calo parkir. Boleh ngobrol bentar? Mereka berdiri di bawah pohon. Dea narik napas dalam-dalam kayak mau nyemplung ke kolam. Aku suka sama kamu, katanya dengan nada fals ala penyanyi koplo. Sansan kaget. Kakak bercanda? Kemarin kan masih sama Cindy. Udah putus, aku sekarang artis solo. Aku suka kamu. Kamu nggak kayak cewek lain yang cuma mau isi dompetku. Sansan melek, menggoda. Oh, aku juga suka isi dompet. Jadi dompet kakak lagi kosong. Bukan gitu maksudnya. Dia langsung berkeringat. Mau nggak kita coba? Aku janji nggak kayak di sinetron. Sansan mikir sejenak. Aku pikir dulu ya. Ini kan penting, kayak beli kucing dalam karung. 2 minggu kemudian. Kalau mau jalan sama aku, ada mahar 5 juta. No problem, besok aku bayar. Setelah mendapat mahar, 2 minggu kemudian, dengan ancaman kalau soal mahar bocor, Dea akan boncos. Dea akhirnya nyetujui lewat chat singkat. Oke. Setelahnya guling-guling di kasur. Lalu, yes, kayak perayaan menang undian. Tapi, jangan caper-caper amat. Siap, aku janji nggak bakal pamer kayak artis, kata Dea dengan emoji jantung 50. Mereka resmi jadian. Sekolah heboh, tapi Sansan santai aja. Dia belum tahu kalau hubungan ini bakal seru kayak lagu koplo. Kadang sumpah, kadang bikin joget. Dan pasti ada aja yang namanya cemburu buta. Malam yang tidak sesederhana kopi. 2 bulan menjalin hubungan, Dea mengajak Sansan ke villa mewah milik temannya di Cipanas. Santai aja, cuma ngopi-ngopi, katanya sambil menyelipkan tangan ke pinggang Sansan. Tapi, Sansan tahu, dalam leksikon pergaulan Dea, ngopi-ngopi adalah eufemisme untuk sesuatu yang lebih kompleks. Villa itu megah bak set sinetron. Lampu temara menciptakan bayangan-bayangan samar.
Musik jazz diputar pelan, tapi aura malam ini terasa tidak senyata yang dia janjikan. Sansan duduk sendirian di sofa beruduk, memeluk gelas teh kamomil dia yang mulai dingin. Dia sudah larut dalam permainan kartu bersama kawan-kawannya. Para lelaki dengan senyum genyit dan perempuan-perempuan dengan tatapan penuh arti. "San, kamu baik-baik saja di situ?" teriak dia sambil meliriknya sebentar sebelum kembali tertawa lepas dengan seorang perempuan berambut pirang yang duduk terlalu dekat dengannya. Sansan mengangguk lemah. "Iya kok," tapi kepalanya mulai berdenyut-denyut, entah karena udara dingin atau karena melihat bagaimana tangan dia begitu lihai berganti-ganti memegang kartu dan bahu perempuan di sebelahnya. Lorong penuh pertanda. Saat tawa dan canda semakin menjadi, Sansan memutuskan untuk mencari udara segar. Ia berjalan melalui lorong panjang yang gelap, berharap menemukan kamar mandi. Tapi yang ia temukan adalah pemandangan yang membuatnya terpaku. Di balik pintu kamar tidur yang terbuka sedikit, terlihat jaket kulit kesayangan dia tergantung di kursi. Dan di sampingnya ada tas tangan perempuan yang tak dikenalnya. "Sansan, kau baik-baik saja?" Suara itu membuatnya terkejut. Bian, teman sekelasnya yang pendiam, berdiri di ujung lorong dengan ember berisi perlengkapan kebersihan. "Kamu kerja di sini?" tanya Sansan sambil berusaha menyembunyikan gemetar di tangannya. Bian mengangguk. "Ayahku penjaga villa ini." Matanya kemudian menatap tajam ke arah kamar yang baru saja dilihat Sansan. "Sepertinya kau butuh tempat untuk beristirahat, bukan di sini." Dengan pertimbangan matang, Bian mengantarkan Sansan ke rumah keluarganya yang sederhana di balik bukit. Ruang tamu yang bersahaja terasa lebih menenangkan daripada kemewahan villa. Ibu Bian dengan sigap menyiapkan kamar untuk Sansan. "Tidurlah, nak," kata Ibu Bian dengan lembut. "Kadang-kadang, hal yang terlihat indah bukanlah tempat terbaik untuk kita." Sementara itu di villa, Dea baru menyadari kepergian Sansan setelah permainan kartu usai. Tapi perhatiannya cepat teralihkan oleh senyum manis perempuan berambut pirang tadi. Pasti dia pulang karena kesal, gumam Dea sambil memasukkan tangan ke saku celana. "Besok aku minta maaf saja." Malam itu, sementara Sansan tertidur pulas dalam dekapan mimpi yang tenang, Dea justru tengah terjaga dalam pelukan yang berbeda. Sebuah pelukan yang akan menjadi prelude dari rangkaian pengkhianatan. Bian, dari jendela kamarnya yang sederhana, bisa melihat lampu villa masih terang benderang dan tahu persis skema apa yang sedang terjadi di balik temaramnya malam. Persis seperti kawasan lokalisasi yang berpura-pura jadi resort mewah, semua terlihat glamor di fasad, tapi transaksi-transaksi gelap tetap berjalan di balik pintu-pintu yang terkunci rapat. Pagi di rumah Bian. Bangun tidur langsung dihadang filsafat hidup. Sansan terbangun dengan perasaan campur aduk. Kepalanya entah masih pening atau sedang dipakai tempat pesta. Matanya melihat langit jingga yang kayak lagi filter Instagram dan dinding kamar yang motifnya abstrak alami karena catnya mengelupas tak karuan. "Duh, ini di alam mimpi atau malah masuk dimensi lain?" gumamnya sambil mengusap mata. Suasana hening, tapi bukan heningnya villa mewah. Ini hening ala kampung yang diisi soundtrack ayam berkokok saling sahut dan suara motor tua yang bunyinya kayak mesin cuci rusak. Wangi nasi goreng ikan peda menyelinap masuk, bikin perutnya keroncongan diplomatik. Sansan menoleh dan melihat Bian tertidur di kursi kayu. Posisinya mirip patung Buddha lagi meditasi, tapi versi hemat energi. "Bian, kamu gak ngangin tidur di situ. Biar langsung bangun seperti robot yang kena remote." Dan Sansan sudah bangun. "Alhamdulillah, tadi saya kira Den mau koma sampai lebaran." Sansan garuk-garuk kepala. "Aku semalam kok bisa sampai di sini?"
Dan kan pingsan kayak artis sinetron di lorong villa. Saya takut Den dijadiin properti syuting, jadi saya evakuasi. Jelas Bian sambil berdiri menjaga jarak aman. Sesi sarapan dan filsafat kehidupan. Alena, adik Bian, masuk bawa jamu dalam gelas kaca yang motifnya sudah pudar dimakan zaman. Ini jamu Den, biar fit dan glowing kayak artis SCTV. Sansan menerimanya dengan hati-hati. Aku semalam cuma minum jus jeruk, tapi kok bisa kayak abis minum arak kapal. Bian narik napas dalam. Dan di villa itu jus jeruknya kadang ada special toppingnya. Saya sering lihat ada yang tiba-tiba bisa nari-nari tanpa musik abis minum itu. Sansan mulai lebar. Loh, jeruknya dikasih vodka? Bukan, dikasih bahan baku sama yang punya villa, jawab Bian sambil kedip-kedip maksa. Anekdot Sansan yang mulai tergoda. Sansan tiba-tiba nyeletuk. Bian, kamu ini kayak charger powerbank. Low profile, nggak neko-neko, tapi yang ngecas malah merasa tenang. Bian cengar-cengir sambil garuk-garuk terinya. Saya mah cuma kayak tempe Den, murah meriah tapi bergizi. Ah, tapi tempe kan bisa jadi tempe mendoan yang bikin lagi, sahut Sansan sambil nyengir, lalu langsung menutup mulutnya karena sadar omongannya keceplosan. Ibu Bian masuk bawa nasi goreng ikan peda yang disajikan di piring plastik beralas daun pisang. Ini makanan mewah kami Den. Ikan pedanya dari pasar, nasinya dari beras bantuan pemerintah. Sansan yang biasanya makan ala kadarnya langsung melahap dengan lahap. Enak banget, nasi gorengnya nggak pakai mikir duit dulu ya rasanya. Perjalanan pulang yang bikin mikir. Bian antar Sansan pulang naik motor tua yang setiap 100 meter harus disetrum karburatornya. Sansan memegang jaket Bian cuma pakai ujung jari, kayak lagi pegang telur ayam mau menetas. Bian, kamu ini kayak wifi di desa, canda Sansan sambil menahan angin. Sinyalnya mungkin gak selalu kuat, tapi gratis dan gak pakai password. Bian cuma ketawa. Saya mah lebih suka diumpetin kayak harta karun Den, biar gak ada yang gerbut. Sesampai di rumah, Sansan berdiri lama memandangi Bian yang pergi tanpa gaya-gayaan. Dalam hatinya dia berkata, dunia dia itu kayak mall, wah berisik dan harus bayar parkir. Tapi dunia Bian itu kayak warung kopi, seadanya tapi bikin betah. Dan hari itu untuk pertama kalinya, Sansan merasa jujur pada dirinya sendiri, bahwa ketulusan yang polos ternyata lebih menggoda daripada gaya-gayaan yang penuh kalkulasi.